Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang organ pencernaan makanan. Kenapa pada saat kita makan nasi, sayuran, ikan, itu keluar tidak lagi berupa nasi, ikan, dan sayuran. Nah, itu semua karena terjadi proses pencernaan makanan. Jadi organ pencernaan makanan itu adalah organ yang dilalui oleh makanan pada saat kita makan. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, usus besar, ada rektum, dan ada anus. Sebelum kita memahami lebih lanjut tentang organ pencernaan makanan, ada kelenjar pencernaan makanan. Kelenjar pencernaan makanan ini adalah kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan. Jadi ada organ-organ yang menghasilkan kelenjar pencernaan. Contoh seperti mulut, ya, menghasilkan air liur ataupun enzim amilase. Kemudian ada hati menghasilkan kelenjar empedu, ada lambung menghasilkan enzim, kemudian ada pankreas menghasilkan kelenjar pankreas. Pertama ada mulut. Nah, ini adalah mulut. Jadi di dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, dan air liur. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik oleh gigi dan lidah, dan secara kimiawi oleh enzim amilase. Gigi untuk memotong dan mengunyah makanan, sedangkan lidah untuk membolak-balikkan makanan. Ini adalah pencernaan secara mekanik. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dibantu oleh air liur. Air liur itu dikeluarkan oleh kelenjar saliva. Kelenjar saliva terletak di bawah telinga, kemudian di bawah lidah, dan di dekat geraham. Kelenjar saliva atau air liur itu akan dikeluarkan pada saat kita mengunyah makanan. Air liur ini mengandung enzim amilase. Enzim amilase untuk mencerna karbohidrat menjadi glukosa. Setelah makanan halus, makanan ditelan ke dalam kerongkongan. Ini adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan kembang kempis dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk. Ini adalah makanan. Bagian atas ini akan mengempis, kemudian bagian bawah mengembang. Ini namanya gerakan peristaltik, sehingga makanan terdorong ke dalam lambung. Selanjutnya makanan masuk ke lambung. Lambung atau perut. Selanjutnya makanan masuk ke dalam lambung. Pada saat makanan masuk ke dalam lambung akan mengeluarkan asam lambung atau HCl. Asam lambung ini berguna untuk membunuh bakteri ataupun kuman-kuman yang ada pada makanan. Kemudian lambung berlangsung dua pencernaan. Pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanik. Pencernaan secara kimiawi itu dibantu oleh enzim. Di dalam lambung ada enzim pepsin. Enzim pepsin akan mengubah protein menjadi pepton, dan enzim renin. Enzim renin ini berfungsi untuk mengumpalkan protein pada susu. Ini terjadi pada saat bayi, sehingga makanan menjadi lunak, ya, dan hancur seperti ini. Kemudian pencernaan secara mekanik oleh dinding lambung. Gerakan meremas makanan oleh dinding lambung. Seperti ini dia. Setelah makanan hancur dan lunak, kemudian makanan masuk ke dalam usus halus. Selanjutnya ada usus halus. Nah, ini adalah usus halus. Ini usus halus. Nah, usus halus terbagi tiga. Ada usus 12 jari, namanya adalah duodenum. Ada usus kosong, namanya adalah jejunum. Dan ada usus penyerapan, namanya adalah ileum. Di dalam usus 12 jari itu bermuara dua saluran. Ada saluran dari empedu dan ada saluran dari pankreas.
Yang pertama ada saluran dari empedu. Nah, kelenjar empedu itu dihasilkan oleh hati. Ini adalah hati. Kemudian ini ada kantong empedu. Kantong empedu menghasilkan kelenjar empedu. Kelenjar empedu itu fungsinya untuk membantu penyerapan lemak ataupun mengubah lemak menjadi gliserol. Kemudian ini adalah pankreas. Pankreas menghasilkan kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas mengandung enzim, ada enzim amilase, ada lipase, banyak enzim yang terkandung dalam kelenjar pankreas yang membantu pencernaan secara kimiawi. Nah, ini dia nih. Nah, ini adalah saluran dari kelenjar empedu, ini saluran dari kelenjar pankreas. Selanjutnya usus kosong. Usus kosong, jejunum. Usus kosong terjadi pencernaan secara kimiawi di dalam usus kosong. Selanjutnya masuk ke dalam usus penyerapan atau ileum. Di dalam usus penyerapan terdapat villi. Ini adalah villi atau jonjot usus. Nah, makanan akan diserap melalui jonjot-jonjot usus dan akan masuk ke dalam pembuluh darah. Makanan ini tidak langsung diserap. Misalnya kita makan nasi. Nasi tidak langsung diserap oleh jonjot usus ataupun oleh ileum, tetapi harus diubah dulu menjadi glukosa. Cara pengubahannya, nasi mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu akan diubah menjadi glukosa oleh enzim amilase. Terjadi pengubahan di mulut dan di usus halus. Kalau kita makan daging itu nggak bisa langsung diserap oleh tubuh. Daging yang mengandung protein itu diubah dulu menjadi asam amino oleh enzim pepsin. Nah, diubahnya di dalam lambung dan di dalam usus halus. Kemudian ada lemak. Misalnya kita makan kacang yang mengandung lemak. Kacang tidak langsung diserap oleh ileum, tetapi diubah dulu menjadi asam lemak atau gliserol oleh enzim lipase di dalam usus halus. Selanjutnya, glukosa, asam amino, dan gliserol akan diserap ke dalam pembuluh darah dan dibawa ke dalam sel. Nah, di dalam sel nanti akan terjadi respirasi di dalam mitokondria. Selanjutnya ada usus besar, rektum dan anus. Di usus besar ada usus, ada yang naik, ada yang mendatar, dan ada yang turun. Ini ada usus besar. Makanan, sari-sari makanan yang tidak terserap oleh usus penyerapan akan dibawa ke dalam usus besar. Nah, ini ada usus buntu, namanya buntu, tidak ada jalan keluar. Apabila makanan masuk ke sini, dia nggak bisa keluar lagi, akhirnya membusuk. Makanya harus efek dari usus buntu ini, penyakit usus buntu, karena pengerasan feses yang terlalu lama di dalam usus besar. Fungsi dari usus besar ini itu mengabsorpsi air atau menyerap air yang berlebihan di dalam feses. Apabila feses ini kekurangan air, maka akan ditransfer ataupun diberi air oleh dinding usus besar. Nah, di usus besar juga terjadi pembusukan makanan oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini sangat bermanfaat bagi manusia karena untuk proses pembusukan dari feses. Kemudian turun. Kemudian ada rektum. Nah, rektum tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Apabila sudah penuh, maka akan dikeluarkan melalui anus. Kenapa kita makan nasi berwarna putih, kemudian makan sayuran berwarna hijau, makan ikan berwarna coklat? Tidak keluar lagi nasi, sayuran, dan ikan, tapi sudah berbentuk lain, yaitu feses. Nah,
Itu jawabannya karena terjadi proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.